Oke, kembali lagi di channel gue Wiji Peling 91. Kita akan bahas tentang sambungan yang kemarin ya. Ada tamu spesial nih, beda lagi nih, teman gue juga nih. Tapi sebelum pembahasan atau ke tema selanjutnya, nyambungin lagi tentang ramalan, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Let's go. Harapan saya jadi segala sesuatu itu atas kehendak Allah gitu ya. Segala sesuatu atas kehendak Allah gitu ya. Nah, kembali lagi ya ke intinya. Kemarin kan sama teman gua Wahyu dan Hasan, ini juga masih teman gua guys. Ini ada Bang Denny atau Pangko, dan ini di sebelah kiri saya atau sebelah kanan ya kalau di kamera itu Bang Opik. Ini gua mau tanya-tanya nih mengenai ramalan yang kemarin, jadi mengenai tentang 2023 ke depannya. Gitu Pangko, Bang Denny atau Bang Opik. Jadi gimana nih tanggapannya gitu kan, karena memang ada konten kreator yang membahas tentang zodiak, tentang bencana, tentang tragedi, tentang perang. Nah, 2023 ini katanya ya banyaklah kejadian-kejadian yang aneh. Ini tanggapannya bagaimana nih dari Bang Denny dulu nih? Tentang Ramalan tersebut gitu kan untuk kedepannya 2023 ini. Gitu. Tentang 2023. Kita pahami dulu ya, ramalan kan itunya. Iya. Emang ramalan itu suatu yang emang bisa terjadi atau enggak kayak gitu. Ketertarikan maksudnya. Ketertarikan untuk orang yang diramal. Benar. Karena orang itu tidak luput dari keingintahuan sebenarnya. Iya. Keingintahuan. Penasaran lah ya Bang. Masa depan kan gitu ya. Masa depannya gimana gitu kan ya. Cuman kita ketahui dulu ramalan itu banyak macam-macamnya. Bahkan di seluruh dunia pun banyak yang mempercayai ramalan. Dan dari mana datangnya ramalan kan gitu. Bisa dari dukun, bisa dari paranormal kan gitu, atau bisa dilihat dari zodiak kan gitu. Zodiak, atau kalau di bangsa kita ini kebanyakan orang ada yang namanya pananyaan. Nah, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Ada yang namanya pananyaan. Kadang-kadang orang pintar kan gitu ya, orang pintar. Jadi kan banyak ya media-media yang nantinya bisa memunculkan ramalan. Iya. Cuman masalah terjadi atau tidak, bahkan kadang-kadang ada yang menganggap hadis itu bisa dianggap jadi ramalan. Contohnya kayak ada dukhon kan gitu. Setelah ditunggu waktunya sudah ditentukan nggak ada. Nah, itu kan makanya bisa jadi salah paham nanti memaknai hadis kan gitu. Cuman kalau kita ketahui, contoh kita ngambil dari kebanyakan anak muda. Anak muda pun banyak yang terjebak oleh banyak yang tertarik dengan ramalannya. Iya. Apalagi zodiak ya. Nah, zodiak anak muda itu lebih ke zodiak. Dari zaman dulu kan gitu ya. Dari SD itu emang saya pun sendiri mengalami dulu. Kadang-kadang ada di acara reality show yang di akhir acaranya menampilkan zodiak kan gitunya. Akhirnya pada antusias kan yang nonton itu, wah rame-rame anak-anak kan gitu ya. Saya juga ngalamin Bang kayak gitu Bang. Karena memang ajang pencari jodoh pasti dari faktor terus zodiak ya Bang Opik ya kayak gitu. Dari sejak usia dini orang-orang bisa jadi terpengaruhi hal-hal yang seperti itu. Iya. Kalau misalkan kita bahas dari anak muda lebih ke zodiak. Nah, tapi kan orang-orang banyak yang nggak paham zodiak itu apa, asal usulnya dari mana, sampai menimbulkan ramalan, siapa yang meramalkannya kan. Nah, yang harus diketahui
kalau dari zodiak itu dulunya emang dari zaman Babilonia. Jadi abad ke-5 sebelum Masehi. Itu sudah ada ya Bang ya? Itu sudah orang-orang di zaman abad ke-5 sebelum Masehi itu orang-orang sudah semangat urusan masalah ramalan itu dari zaman dulu gitu. Udah pada pintar ya, Udah pada tebak-tebakan ya. Mungkin kayak lotre lagi Bang Opik kayak gini Bang. Jadi bukan dari sekarang berarti ya. Bukan dari sekarang, dari turun temurun ya kayak gitu ya. Nah, di zaman Babilonia ke abad 5 sebelum Masehi ini dulunya emang lebih ke penyakit. Penyembuhan penyakit. Ya. Taurus, Banteng kan gitu. Terus yang lainnya banyak lah kalau dibahas mah lumayan panjang. Ya. Secara prinsip itu kan. Oke. Nah, setelah itu ada zaman semakin ke depan ada astronomi dari Yunani yang menamakan, makanya namanya zodiak itu diambil dari kata bahasa Yunani, artinya lingkaran hewan. Zodiokekalkop itu bahasa Yunani kan. Jadi zodiac. Artinya lingkaran hewan. Jadi bukan bentuknya manusia menyerupai hewan ya Bang. Jadi ada bisa lingkaran hewan, ada lingkaran setan. Kan istilahnya. Soalnya kan gue juga kan Sagittarius itu contoh lambangnya hewan apa gitu, masa iya kayak hewan itu. Gitu kan nggak mungkin kan kayak gitu. Nah, barulah disemarakin oleh ketika bangsa Yunani dulu, peradaban Yunani merajai kan sempat Yunani merajai di zaman sebelum Masehi. Kan bahkan falsafah juga kebanyakan muncul dari Yunani kayak Plato, Aristoteles, Socrates kan gitu ya. Nah, setelah itu dari mana mereka bisa memprediksikan kalau di zaman Yunani, kalau di zaman Babilonia mah kan dari penyakit awalnya. Kalau di zaman Yunani mah nanti dari rasi bintang. Jadi di zaman Yunani mah memprediksi atau meramalkan apapun dilihatnya dari rasi bintang. Karena rasi bintang kan ada yang berbentuk kayak kalajengking, yaitu Scorpio kan gitu. Kalau mendung nggak kelihatan, Terus memprediksi musim kan gitu. Bisa dilihat dari rasi bintang, makanya jadilah berubah secara arti zodiak itu kamus bahasa Indonesia jadi lingkaran hayalan. Jadi ya, karena jadi belum pasti ya. Di zaman waktu itu menghayal sambil menatap ke langit. Nah, jadi namanya lingkaran artinya lingkaran hayal. Oke. Artinya berarti kan ramalan ini berasal dari hayalan. Nah, hayalan siapa yang jadi pertanyaan kan gitu. Hayalan siapa? Karena di Yunani bukan Peter Pan ya hayalan. Tingkat tinggi ya Bang ya. Tingkat tinggi. Meskipun tingkat tinggi juga tetap hayalan. Jadi belum pasti ya artinya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena di zaman Yunani waktu dulu banyak para tokoh-tokoh filsafat yang sampai sekarang masih dipakai filsafat-filsafat dari orang Yunani. Karena ramalan-ramalannya itu akurat. Katanya sih. Kalau katanya berarti belum pasti ya. Terus emang dari mana itu sumbernya? Ada yang disebut namanya manuskrip kuno kan gitu. Ya tadi asal usulnya dari Babilonia kan gitu. Manuskrip kuno itu. Makanya zaman waktu itu ada satu orang peramal yang terkenal yang bisa meramalkan 2000 tahun ke depan sampai sekarang. Bahkan ada dua versi dari bangsa Yunani dulu dari bangsa Islam. Nah, kalau dari bangsa Yunani si peramal itu muncullah dari bangsa Islam yaitu hadis kan gitu. Cuman nantinya beda makna kan gitu. Ya paling, nah itu asal usul lah cikal bakalnya dari ramalan atau zodiak kayak gitu Bang. Jadi khusus ke zodiak, meskipun nanti silahkan ya saya terlalu kelamaan. Oke siap. Nah itu tanggapan dari Bang Denny segitu dulu ya.